Selamat pagi kami ucapkan buat semua rekan-rekan yang hadir di Batu Peradaban. dengan tema Sinergitas Pemuda dalam Pembangunan Kabupaten Teluk Undama sebagai Tanah Adat. Hari ini, tanggal 1 Maret 2022, dimulai. Pembacaan Deklarasi Pemuda Indonesia akan dibacakan oleh Bung Muhammad Iqbal Marani. Deklarasi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melewati suatu simfoni perjuangan yang panjang. Tapak-tapak sejarah di belakang kami adalah kesaksian yang paling nyata dan tonggak kebenaran tentang usaha dan pengorbanan yang tiada taranya dalam memberikan kesadaran dan tanggung jawab pada kami untuk kami teruskan sebagai pesan suci. Kami pemuda Indonesia menyadari sepenuhnya dan dengan hikmat melangkah getaran Sumpah Pemuda yang menggariskan dan mengejawantakan tekad satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan piranti kesatuan dan persatuan lainnya, Sangsaka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami bertekad untuk
mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan guna menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kami sebagai satu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga dan ikut serta melaksanakan haluan negara yang menjadi penuntun bagi langkah-langkah kemudian. Oleh sebab itu, pengabdian yang menjadi tanggung jawab kami selaku generasi masa kini adalah keharusan diri menyatukan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dengan lebih segera mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya akan panggilan dan makna kami sebagai kaum muda adalah salah satu bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia menuju jenjang yang lebih tinggi dan mundur demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Di hadapan kami terbentang masa depan dan hasil pembangunan bangsa-bangsa kami. Generasi muda dan hasil pembangunan adalah masa depan itu sendiri. Oleh karena itu, generasi muda, pembangunan dan masa depan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan rasa tulus dan ikhlas, menyatakan diri berhimpun dalam langkah dan gerak bersama demi tercapainya cita-cita generasi muda Indonesia. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan dengan resmi berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jakarta, 23 Juli 1973, atas nama Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia. Selesai. Pembacaan surat keputusan DPD KNPI Papua Barat tentang komposisi dan personalia DPD KNPI Kabupaten Teluk Wandama periode 2022-2025 dibacakan oleh Wakil Ketua KNPI Provinsi Papua Barat. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat nomor 138-DPD-Papua Barat-2/2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Teluk Wandama periode 2022-2025. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat menimbang satu dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia MPI dan KNPI Kabupaten Teluk Wandama periode 2022-2025. Pasal 1 A. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia MPI Kabupaten Teluk Wandama hasil musyawarah daerah 3 Pemuda KNPI Kabupaten Teluk Wandama pada tanggal 3 Februari 2022 di Wasio di Kota Kabupaten Teluk Wandama. B. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia MPI KNPI Kabupaten Teluk Wandama tersebut pada ayat 1 A di atas secara terperinci terdapat pada lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2. Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda
Indonesia KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Teluk Menembak tersebut pada pasal 1 ayat 2 berlaku sampai dengan tahun 2025 terhitung mulai tanggal pengesahan. Pasal 3 DPD KNPI Papua Barat akan menggunakan kewenangan berubah keputusan ini apabila kemudian hari terdapat kecurangan. Pasal 4 keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 7 Februari 2022. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat Ketua Tius Tuan Siba SE tanda tangan, Sekretaris Jefferson Jimmy Leosanda tanda tangan. Lampiran keputusan nomor 138 DPD KNPI garis datar Papua Barat garis miring nomor 2 2022 tentang struktur dan personalia DPD KNPI Kabupaten Teluk Mendaman. Struktur dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Teluk Mendaman periode 2022-2025. Ketua Ricky Michael Ingguri. Wakil Ketua Bidang Organisasi Joseph R.J. Bunai. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemuda. Joseph R. Benai. Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan Pemuda Elvis F.S. Terwai. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa Sampai panggil Omid kayak itu. Paulo Simburi. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Perlindungan Anak Agustina Orega. Wakil Ketua Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan Iqbal Marani. Wakil Ketua Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan Iqbal Marani. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Immanuel Mulia. Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi Denny Marani. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Michael Marani. Wakil Ketua Bidang Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah Daniel Tore. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Martin L. Yeur. Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Ansa Amaniani. Wakil Ketua Bidang Pengkajian Strategis dan Pengembangan Riset dan Teknologi Edwin Alvin Yufai. Wakil Ketua Bidang Kesehatan Tamsil. Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Yunus Sarumi. Wakil Ketua Bidang Olahraga Denny Ramad. Wakil Ketua Bidang Pariwisata Yusak Marani. Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Pertahanan Rama Bidar. Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan KUMKM Nurul Haria. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Investasi Dewata Agung. Wakil Ketua Bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kiki Marani. Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Evan Hendrik Joteni. Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Boaz Sumuai. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Josias Marani. Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Peternakan Michael Samberi. Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Ragno Timur. Wakil Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Perkotaan dan Kampung Teddy Mumandewi. Wakil Ketua Bidang Keagamaan Victor F. Kiri. Sekretaris Zafirudin.
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Bernard Wambrau. Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Fahrul Hidayat Syahid. Wakil Sekretaris Bidang Keputusan Pemuda Abdelia Wiyai. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa Ida Suryani. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Perlindungan Anak Yani Suwabi. Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan Anton Suwabi. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Richard Mayor. Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur, Perhubungan, Transportasi Tony Yau. Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana Ucel Mamber. Wakil Sekretaris Bidang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Deki Torei. Wakil Sekretaris Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Elisa Hendrik Ruben. Wakil Sekretaris Bidang Kelautan dan Perikanan Alpenos Marani. Wakil Sekretaris Bidang Pengkajian Strategi Pengembangan Riset dan Teknologi dan Budi Manupapami. Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan Eli Torei. Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Paulus Barami. Wakil Sekretaris Bidang Olahraga Nixon Auri. Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata Joseph G.W. Katui. Wakil Sekretaris Bidang Seni Budaya Polikarpus Mambur. Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi dan KUMKM Udin Laibua. Wakil Sekretaris Bidang Keuangan dan Investasi Samuel Membari. Wakil Sekretaris Bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat Heri Saudas. Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informatika Tiger Musi. Wakil Sekretaris Bidang Industri dan Perdagangan Nur Sali. Wakil Sekretaris Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lektus Sawaki. Wakil Sekretaris Bidang Pertanian dan Peternakan Ishak Isai. Wakil Sekretaris Bidang Kehutanan dan Perkebunan Yohanes Mapahai. Wakil Sekretaris Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Perkotaan dan Kampung Marta Deda. Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan Simon G. Imburi. Bendahara Indah Permatasari Windesi. Wakil Bendahara Sylvia Runjak. Wakil Bendahara Budi Danuar. Wakil Bendahara Fiat Hadi Lembang. Wakil Bendahara Asmi Mendila. Wakil Bendahara Departemen Organisasi dan Kerjasama Antara Lembaga. Anggota John Cornelius Letebosi. Anggota Runda Biai. Anggota Jimmy A. Tore. Anggota Michael Baranzano. Anggota Yanti Samberi. Departemen Kaderisasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemuda. Anggota Richard Mayor. Anggota Freddy Wende. Anggota Diana Marlin Benda. Departemen Kewirausahaan Pemuda. Anggota Rika Somisa. Anggota Norman. Anggota Emil Ramski. Anggota Ari Murupai. Anggota Iset Samuel Dedi. Anggota Christine Sayori. Departemen Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa. Anggota Sarizia. Anggota Ari Rumaterai. Anggota Hasan Auri. Anggota Adolf Kapato. Anggota Yermanus Sabaki. Anggota Fritz Maulid Wopai. Departemen Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Perlindungan Anak. Anggota Desi Wane. Anggota Rana Suwabe. Anggota Pilike Imburi. Anggota Bibi Tore. Anggota Anculina Marani. Departemen Politik dan Pertahanan Keamanan. Anggota Michael
Sayuri, anggota Daniel Wamama, anggota Yusuf Bau, anggota Albert Samiri, anggota Desi Aurisa, Departemen Hukum dan HAM, anggota Nomensen Mamboko, Wamundau, anggota Anton Sawaki, anggota Asep Irfan Safar, anggota Arman Labiran, Departemen Kesehatan, anggota Hendrikus Imburi, anggota Anselma Marani, anggota Jonas Marani, anggota Lamek Manaruli, anggota Ampin Andoi, anggota Natalia Imburi, Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, anggota Wenam Berbete, anggota Otto GP Sayori, anggota Daud Ramandei, anggota Paris Purwon, anggota Ferry M. Sameri, Departemen Olahraga, anggota Fernando Yoteni, anggota Marco Numaki, anggota Paul Tesulunai, anggota Ricky N. Yai, anggota Rahim Adianto, anggota Lawrence Wolf, anggota Ignacia Salumi, anggota Chris Torre, anggota Saul Panjaitan, anggota Devinus Tirwai, anggota Spaniel Modas, Departemen Seni Budaya dan Pertahanan, anggota Bobby Ronsumber, anggota Keliopos Ihawari, anggota Ishak Pararawai, anggota Geri Kamoni, anggota Monce Wijaya, Departemen Ekonomi dan UMKM, anggota Balvin Mapahai, anggota Erik Ainjeba, anggota Henry Monahara, anggota Siti Halima Bau, Departemen Keuangan dan Investasi, anggota Agus Mulyadi, anggota Sahriksal, anggota Rahmat, anggota Markus Sipa, Departemen Perumahan Pemukiman Rakyat, anggota Andas Nasruddin, Departemen Komunikasi dan Informatika, anggota Makalius, anggota Triana Matani, anggota Marlon Marani, anggota Pianto, anggota Sarwani, Departemen Industri dan Perdagangan, Eli Wamati, anggota Geri Kumadi, anggota Melki Sibena, anggota Nok Riyadi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koordinator Barnabas Sayuri, anggota Hamida, anggota Yosef Turei, Departemen Pertanian dan Peternakan, Koordinator Aziz Cahyadi, anggota Nursida, anggota Yosef Pembaran, anggota NIL Sablete, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Koordinator Christian Sayori, anggota Robert Sunaki, anggota Nomensen Terbosi, anggota Yakob Karbaba, anggota Septianus Arun Sore, anggota Falen Ramad, Departemen Percepatan Pembangunan Daerah Perkotaan dan Kampung, Koordinator Octavianus Korea, anggota Jeff Kapiar, anggota Armando Tawaru, anggota Rama K. Departemen Keagamaan, Koordinator Nikanor Kajikatui, anggota Asbar of Yunani, anggota Yangki Sambiri. Ditetapkan di Manbari pada tanggal 7 Februari 2022. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat, Ketua Sius Nuan Siba SK tanda tangan, Sekretaris Jefferson Jimmy Liusanda tanda tangan. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat nomor 138 garing KPTS garing DPD garing KMPI garing PP garing 52 garing 2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia Majelis Pemuda Indonesia MPI, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Teluk Bernama periode 2022-2025. Ketua Andreas Kayu Kartui,
Wakil Ketua Asir Waroi, Wakil Ketua Otisan Ahmad ini, Wakil Ketua Egbertson Garwoi, Wakil Ketua Guru M.R. Matani, Wakil Ketua Edison Pararawai, Wakil Ketua Jonathan Simbiring, Wakil Ketua Ruth Garwoi, Sekretaris Asrul Sani, Wakil Ketua Dede Ture, Wakil Sekretaris Max Matani, Wakil Sekretaris Jafar Rahbau, Wakil Sekretaris Seden Sayo, Wakil Sekretaris Yesna Siregar, Wakil Sekretaris Antonius A. Marani, Wakil Sekretaris Gopi Swabei. Ditetapkan di Manubari pada tanggal 7 Februari 2022. Komite Pengurus Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat, Ketua Sius Tuan Sipa SE, tanda tangan. Sekretaris Jefferson Jimmy Usanda, tanda tangan. Selesai. Pengucapan janji pengurus oleh Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Barat. Kepada saudara-saudara yang saya hormati, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Saya ulangi, kepada saudara-saudara yang saya lantik, saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik pada hari ini, mohon mengikuti kata-kata saya. Janji pengurus. Janji pengurus. Satu. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata laksana organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Empat, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita
kita semua. Berdasarkan hasil musyawarah daerah ketiga, Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Teluk Pondama yang berlangsung pada beberapa waktu yang lalu di Wasio. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat pada hari ini Selasa 1 Maret tahun 2022 dengan ini menyatakan melantik dan mengesahkan secara resmi susunan dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Teluk Pondama periode 2022-2023. Penyerahan Pataka KNPI dari Sekretaris KNPI Papua Barat kepada Ketua KNPI Kabupaten Teluk Pondama. Kibarkan panji-panji pemuda Indonesia di seluruh pelosok Kabupaten Teluk Pondama. Kami siap mengibarkan panji-panji KNPI di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Pondama. Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Teluk Pondama, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Perwira Penghubung Kodim 1801 Manokwari, yang kami hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Elma
tokoh agama, dan para tokoh masyarakat Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati Ketua GO Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati Ketua PKK Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati Ketua MPI KNPI Kabupaten Teluk Bendama dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama beserta para pengurus. Yang kami hormati para pimpinan OKP dan pengurus DPD KNPI se-Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati para pimpinan Ormas, LSM, dan pers media. Yang kami hormati tamu undangan sekalian. Dan juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, baik SC maupun UT, serta penanggung jawab acara ini atas kerjasama dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama dengan tema Sinergitas Pemuda dalam Pembangunan Kabupaten Teluk Bendama sebagai tanah peradaban. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Yang pertama, petunjuk area KNPI dan peraturan organisasi. Yang kedua, hasil musyawarah daerah Musda 3 Pemuda KNPI Kabupaten Teluk Bendama yang telah dilaksanakan. Tujuan terlaksananya program yang merupakan amanat ADR dan peraturan organisasi. Terselenggaranya kegiatan program keorganisasian dengan hasil yang baik. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan pelantikan, orientasi dan raker dilaksanakan selama 2 hari. Bahwa pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 1 Maret dan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di Gedung Sasana Karya Pemda Kabupaten Teluk Bendama. Undangan pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama tahun 2022 berjumlah: A. Pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama yang diundang 215 orang. B. Undangan umum sebanyak 62 orang. Turut hadir Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Barat beserta jajarannya. Pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama dilantik langsung oleh Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Barat. Sumber dana berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Teluk Bendama. Tamu undangan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bendama yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Bendama tahun 2022 terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama.
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Terima kasih. Rasyid 1 Maret 2022, Ketua Panitia Pelaksana, Kosam F. Mangapro. Sambutan Ketua DPD KNPI Kabupaten Teluk Wondaman. Yang terhormat Ketua DPD Provinsi Papua Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris DPD Provinsi Papua Barat, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Teluk Wondaman, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondaman, para kepala OPD di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Wondaman, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta hadirin yang dapat kami sebut satu persatu. Salam Pemuda. Salam Pemuda. Salam Pemuda. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kekurangan dan perkenannya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Teluk Wondaman pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini merupakan agenda pertama dan utama setelah kita semua terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan musyawarah daerah ketiga beberapa waktu yang lalu. Pelantikan sebagaimana yang dimaksud dan kita saksikan beberapa menit yang lalu tidak hanya sebagai sebuah siklus seremonial saja, melainkan dalam sebuah organisasi penegasan secara sadar bahwa kita semua siap mewakafkan sebagian besar waktu kita ke depan untuk turut memberi kontribusi pada proses pembangunan di Kabupaten Teluk Wondaman. Sebagaimana telah saya sampaikan saat musyawarah yang lalu bahwa kita ingin membawa pemuda menuju era yang baru seiring perkembangan zaman. Bahwa saat ini kita telah memasuki era digital generasi 4.0 yang tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki generasi 5.0. Kondisi ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi generasi sekarang. Kita saat ini bukanlah hanya sekedar menjadikan KNP sebagai lokomotif lahirnya para pemimpin muda, tetapi juga harus menjadi wadah bagi pemuda di Kabupaten Teluk Wondaman untuk terus mengasah diri, meningkatkan kemampuan, skill, dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Teluk Wondaman. Hadirin yang saya banggakan, dalam kerangka pikiran yang demikian, saya ingin mengatakan bahwa pemuda yang berhimpun di KNPI harus mampu menguasai dua hal sekaligus. Yang pertama leadership, dan yang kedua adalah teknologi. Pemuda harus terus mengasah kemampuan kepemimpinan manajerialnya, dan pada saat yang sama kita juga harus meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. Selain itu,
sebagai pemuda yang secara historis mewarisi beban perjuangan serta pembangunan dari para tanggung jawab besar, tanggung jawab kita sebagai individu dan juga tanggung jawab kita sebagai sebuah generasi. Oleh karena itu, di Rumah Biru ini saya mengajak seluruh pemudi yang ada di Kabupaten Teluk Ondama terus pecah otak, melakukan inovasi-inovasi baru pada tatanan pikiran yang juga tindakan dalam upaya melakukan rekonstruksi sosial di mana kita berada. Kita hadir bukan untuk meniadakan yang lain. Kita hadir bukan untuk menjadi saingan bagi lembaga-lembaga lain. Kita tidak hadir untuk sekedar menyelenggarakan seremoni sebagaimana siklus sebuah organisasi pada umumnya, tetapi kita hadir untuk melakukan perubahan besar, dimulai dari diri sendiri yang pada gilirannya akan mengantarkan kita pada suatu generasi emas yang memiliki kemampuan bermimpi tinggi, dan pada waktu yang bersamaan kita juga mampu memvisualisasikan mimpi-mimpi besar itu ke dalam kerja besar kita. Hadirin yang kami muliakan, agenda kita hari ini akan dirangkai dengan orientasi fungsionalis, mendengarkan paparan tentang kepemimpinan sebagai modal awal dalam pelayanan kita menuju pulau tujuan yang kita cita-citakan. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan mendengarkan paparan tentang arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Teluk Ondama, sehingga kita mengerti kondisi real berkaitan dengan persoalan-persoalan di Kabupaten Teluk Ondama, dan kemudian kita merumuskan peta jalan agar kita bisa menjadi bagian dari kontributor pembangunan di Kabupaten Teluk Ondama. Sebagai nakoda kapal biru periode ini, saya ingin kita menguras isi kepala kita masing-masing, saling menguji argumentasi yang berkembang sehingga yang keluar kemudian adalah benar-benar intisari pikiran kita, yang kemudian akan kita wakafkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama sebagai persembahan terbaik generasi ini. Hadirin yang saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah warisan dari salah seorang presiden Amerika, Roosevelt, ketika beliau mengatakan, setiap kali saya menemui masalah besar, saya selalu mengumpulkan anak muda. Yang kedua, Seward dari founding father kita, pemimpin besar revolusi bangsa Indonesia yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia sejak umur 16 tahun, yaitu Bung Karno, pernah mengatakan bahwa berikan kepada saya 1000 orang tua, saya akan memindahkan Semeru. Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Dan yang ketiga, saya ingin ini pesan khusus, tapi juga sebagai tanda ucapan terima kasih, dan juga mungkin ini masukan dan juga permohonan dari kami pemuda-pemudi dari seluruh wilayah Kabupaten Teluk Ondama. Permintaan kami yang ketiga yaitu kepada Bapak Bupati, kami siap menjadi tulang punggung Ondama, siap menjadi hatinya Ondama, dan siap untuk menjadi otaknya Ondama. Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Terima kasih. Saya kembali.
Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum menyampaikan sambutan ini, saya minta audio visual, coba tampilkan gambar. Tadi memang saya minta difoto dan saya minta ditampilkan sebelum saya menyampaikan sambutan. Saya bangga. Sangat bangga melihat hari ini pemuda-pemuda ini. Cukup banyak kita menunggu momen ini. Hampir 5-6 tahun ya kita menunggu momen ini, menunggu pemuda ulama berdiri. Tadi menutup sambutan, Ketua DPD KMP mengatakan kami siap menjadi tulang punggung, kami siap menjadi otak, kami siap menjadi hatinya. Ini ungkapan yang sesuatu yang memiliki makna yang sangat dalam dan luar biasa. Dan oleh karena itu tadi sementara prosesi jalan ke sekretaris, saya minta difoto dan ditampilkan foto ini karena saya melihat di dalamnya ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Semua tingkatan ada dengan latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Dan di dalamnya juga ada adik-adik kita yang sedang bertumbuh, belajar dan bertumbuh untuk menentukan posisi berdiri dengan kaki yang kuat di negara Kesatuan Republik Indonesia, di tanah Papua, tetapi di Kabupaten Teluk Benua. Kenapa saya tampilkan di dalam barisan ini ada kelompok anak-anak muda, ada kelompok pegawai negeri, ada kelompok pejabat, ada salah satu kandidat doktor di dalam kelompok yang kita harapkan ke depan nanti bukan cuma satu, terus bertambah. Ada juga kandidat S2 ya, S2, S3 yang ada dalam barisan ini. Ini menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak kita lakukan, menjadi kekuatan yang kita yakini dapat membawa pemuda menjadi apa yang diharapkan tadi dalam penutupan sambutan, bahwa kami akan menjadi hati, tulang punggung, otak dan hatinya Wondaman. Oleh karena itu sekali lagi ada rasa bangga yang luar biasa hari ini melihat pemuda Wondaman berdiri untuk bersama-sama dengan semua elemen bangsa Indonesia yang ada di Kabupaten Wondaman, semua stakeholder untuk saling bergandeng tangan mulai menapaki dan membangun Kabupaten Teluk Wondaman. Ibu-ibu sekalian, itulah hal yang ingin saya awali untuk mengajak kita semua bagaimana mari kita melihat pemuda dalam kelompok ini. Ada kepala dinas ya. Jadi saya percaya KMPI tidak jalan pincang lagi, harus bisa berjalan kuat, bahkan kalau boleh berjalan. Pejabat di dalam. Dan oleh karena itu harapan kami kiranya KMPI betul-betul mengambil peran dalam pembangunan Kabupaten Teluk Wondaman. Itu mari kita menunjukkan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan karena hari ini salah satu pergumulan panjang KMPI ya, Bung Iqbal, Bung Elvis, Bung Bertangui, beberapa lagi yang
dari tahun berapa ya, berusaha terus untuk bagaimana KMPI bisa segera eksis secara organisasi, secara hukum dijamin. Pada saat kami selesai dilantik, Bung Bebas ya, bertemu saya sama Pak Wakil Bupati di Aston dan menyampaikan semua hal terkait dengan tahapan ini. Kami menyampaikan kesepakatan bahwa kita akan memberikan dukungan walaupun mungkin kemampuan terbatas dan lain-lain, tetapi kita akan tetap memberikan dukungan supaya KMPI tetap eksis. Yang paling utama adalah wadah ini secara legal, resmi dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya juga sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu hal yang kami bicarakan saat berada di Hotel Aston di Manokwari, dan kita wujudkan hal itu hari ini dengan kehadiran jajaran DPD KMPI Provinsi Jawa Barat. Bapak Sekretaris tadi telah melantik seluruh pengurus untuk mulai melaksanakan aktivitas di Kabupaten Toronama, bersinergi dengan semua stakeholder untuk melaksanakan semua kegiatan yang tentunya kita harapkan menjadi kegiatan sifatnya memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Toronama. Itulah rasa bangga, rasa kebahagiaan untuk pemuda di Kabupaten Teluk Bendama. Saya bangga karena kalau masih Kecamatan Osior, Pak Sekretaris, tidak ada apa-apa, tidak ada listrik. Waktu itu saya sebagai dulu istilahnya ketua brigade KMPI Kecamatan, saya ketua brigade KMPI-nya, dan bisa bawa pemuda ke Manokwari. Kalau kecamatan bisa, kenapa kabupaten tidak bisa? Harus lebih bisa. Ya, kan semangatnya. Harus lebih bisa. Masih kecamatan masih tidak ada listrik, tidak ada jalan. Waktu itu saya sekretaris kecamatan, sekarang sekdis, tapi juga sebagai ketua brigade KMPI Kecamatan Masior waktu itu. Kami bisa bawa pemuda Manokwari untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Bupatinya Bapak Bupati Sesa, ketua KMPI-nya Alfons Sesa, anaknya Bapak Bupati saat itu. Itulah sebabnya menjadi bahan perenungan pada saat caretaker KMPI menyampaikan pergumulan panjang tentang KMPI bersama Bapak Wakil Bupati. Kami menyampaikan kita akan memberikan dukungan walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi kita akan mendorong KMPI menjadi satu wadah organisasi pemuda, pembinaan dan penyiapan pemuda dalam berbagai hal. Ya. Kita tidak bisa sangkali bagaimana peran pemuda. Tokoh Papua, Gubernur Barnabas Webu, seorang yang punya tingkat intelijensia baik, belajar bertumbuh dari KMPI. Sehingga itu menjadi contoh, mari semua pemuda, semua yang tergabung dalam wadah KMPI, mari betul-betul memanfaatkan diri di dalam wadah ini untuk membangun wawasan, kualitas diri dalam wadah ini, sehingga nanti besok ada keperluan apapun di sektor manapun, pemuda di Kodama sudah siap. Bahkan kalau boleh, di antara kalian ada yang menjadi bupati dan gubernur juga. Kita harapkan, karena belajar menjadi pemimpin bukan hanya di luar ini, bukan hanya melalui birokrasi, tetapi lewat wadah-wadah organisasi
lebih ini tidak bisa menyebabkan pemuda untuk masuk dalam berbagai hal-hal yang positif, baik jabatan maupun berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Saya juga menyampaikan kepada semua jajaran KPI bahwa kita saat ini, ya saya tidak pernah bosan, Pak Kepala saya yang bosan ya. Saya selalu sampaikan dengan Pak Sekda, terima kasih pada pimpinan OPD. Saya selalu menyampaikan kemana-mana untuk mengingatkan kita semua supaya kita berpikir bersama bagaimana membawa daerah ini melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, kita ada 6 stempel yang melekat di Kabupaten Tengku Utara. Yang pertama kita masuk dalam kategori miskin ekstrim, kemudian daerah tertinggal, rendah inovasi, kemudian kita punya tanggung jawab terhadap COVID dan vaksinasi. Ini 6 stempel yang melekat dalam diundang. Ya. Sementara untuk rendah inovasi beberapa OPD, ya Pak Sekda ya, beberapa OPD sedang melakukan hal-hal tertentu untuk bagaimana kita bisa terangkat menjadi daerah yang memiliki inovasi-inovasi tertentu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan tata kelola birokrasi, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan. Itu. Tahun ini juga kita sedang berupaya untuk bagaimana melakukan kebijakan ekonomi melalui sektor pertanian dan perikanan. APBD di Waldama telah disediakan dana untuk bagaimana memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak COVID. Sebab dengan COVID ini pintu masuknya kesehatan, tetapi pintu keluarnya adalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sehingga kami akan melakukan kebijakan ekonomi. Nah, ini pasti akan melibatkan semua pihak. Contoh kebijakan ekonomi di sektor pertanian tentunya akan melibatkan semua pihak. Dan oleh karena itu, para pimpinan OPD, para pejabat yang terlibat di dalam wadah KNPI, saya berharap tidak duduk diam, tapi mari saling mengkolaborasikan gagasan, ide untuk bagaimana bersama-sama melalui wadah KNPI ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk daerah ini, terutama tentang 6 hal tadi bisa kita bergeser dari situ. Untuk kebijakan pertanian, kebijakan ekonomi melalui pertanian, dalam mimpi dalam bayangan saya bahwa kalau bisa diterapkan dan terjadi dengan baik, maka rakyat tidak perlu membawa produknya cari pasar, tetapi pasar datang mencari rakyat. Sebab ukuran yang dipakai oleh negara melalui Menteri Dalam Negeri untuk Waldama, untuk seluruh Papua, daerah yang mendapatkan stempel miskin ekstrim itu ada beberapa kriteria, tapi yang lebih umum dipakai adalah pendapatan per keluarga per bulan itu harus 812.000 per bulan. Jadi kita harus mengejar bagaimana masyarakat Waldama memperoleh pendapatan 812.000 atau lebih per bulan, supaya segera kita bergeser dari kemiskinan ekstrim itu. Dan itu tahun ini kami sudah menyediakan anggaran di APBD untuk melakukan terobosan ekonomi supaya itu bisa. Kemiskinan ekstrim ini bukan cuma hanya pendapatan yang 812.000 itu, tetapi ada variabel lain lagi seperti rumah, lantai rumah harus tembok, air bersih, listrik dan lain-lain. Itu menjadi ketentuan. Tetapi yang dominan digunakan sebagai satu variabel untuk melihat kemiskinan ekstrim itu adalah pendapatan per kakak per bulan adalah 812.000. Saya berhitung kalau tanam jagung 200
harga terendah 4.500. Jadi kalau dapat 200 kilo bisa dapat 900.000. Jadi satu keluarga harus berusaha menghasilkan jagung. Contoh kalau kita tanam jagung lebih dari 200 kilo, supaya dia memperoleh pendapatan lebih dari 812.000 per bulan. Nah ini tidak bisa pemerintah, tidak bisa pertanian saja, tidak bisa satu PD, tapi semua pihak harus saling bergandengan tangan. Oleh karena itu beberapa saat lalu saya juga menyampaikan kepada Kepala BKPSDM, kalau inventarisir semua anak-anak Wondama pegawai yang berada di OPD lain tetapi dengan latar belakang pertanian, harus memberikan dukungan kepada para penyuluh pertanian kita karena mereka sedikit. Dan oleh karena itu tidak salah juga kalau KNB terlibat di dalam situ, dalam kelompok-kelompok di masyarakat. Paling kurang memberikan motivasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Tondama. Target kita satu ini, ibu bapak mari kita tanam jagung atau bikin apa. Yang ini pendapatan kita harus 812.000 paling kurang per bulan. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekali lagi sangat bangga sekali hari ini melihat organisasi KNB secara resmi telah dilantik oleh DPD KNB Provinsi Bawah Barat, Pak Sekretaris dan jajaran. Kami mengucapkan terima kasih. Banyak hal yang kurang dari kami Wondama, maaf, tetapi Bapak tidak pernah bosan datang di sini bersama dengan jajaran KNB Bawah Barat untuk memberikan arahan bimbingan petunjuk kepada pengurus KNB DPD KNB Kabupaten Tondama. Jangan bosan-bosan Pak, memberikan arahan petunjuk kepada jajaran KNB Kabupaten Tondama sehingga bisa terus berjalan ke depan lebih baik. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran DPD KNB Kabupaten Tondama yang baru dilantik. Kiranya tekad dan semangat yang catat di akhir sambutan itu tetap menyala dalam wadah hati dan keputusan DPD KNB Kabupaten Tondama. Tondama membuka secara resmi terakhir dan prioritasnya DPD KNB Kabupaten Tondama secara resmi dengan